Ya, teman-teman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik, Bu Arin. Nah gitu dong, yang semangat meskipun udah pelajaran terakhir harus tetap semangat dan juga nggak boleh lemes. Udah makan kan ya? Belum saya, Bu. Loh, gimana sih kok belum makan? Seharusnya udah makan dong. Ntar lagi jangan lupa makan ya setelah mata pelajaran ini selesai. Ya, Sebelumnya, apa ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa? Vivi. Oh, Vivi ya. Kenapa? Sakit, Bu. Sakit. Kita doakan semoga Vivi cepat sembuh biar bisa gabung kembali bersama kita untuk belajar bersama-sama. Sebelumnya saya minta maaf karena jam pelajaran saya ganti karena saya rapat sama Bu Aisyah tadi sama kepala sekolah. Jadi saya minta maaf ya anak-anak. Enggak, Bu, tidak apa-apa. Bisa di next. Nah, untuk gambar ini, dari gambar ini kira-kira kenapa nih kakinya kok bisa diperban kayak gitu? Kenapa? Patah, Bu. Patah, iya. Kenapa kok bisa patah? Kemungkinan salah jalan atau jatuh. Ya, nah karena salah jalan atau jatuh itu, nah itu ada hubungannya sama sistem pergerakan yang ada di tubuh kita. Jadi sistem gerak itu merupakan satu kesatuan organ yang bekerja sama dalam mendukung tubuh kita untuk melakukan suatu gerakan oleh rangka tubuh yang merupakan alat gerak pasif yang nantinya itu digerakkan oleh otot tubuh kita. Next. Nah, ini juga ya sama kayak yang tadi juga ada kaitannya sama sistem pergerakan tubuh yang ada di tubuh kita. Next. Nah, jadi pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama ada mekanisme gerak, yang kedua itu ada macam-macam gerak. Yang pertama, sistem gerak itu kan sudah disinggung ya tadi sedikit mengenai sistem gerak itu apa sih? Nah, itu ada kaitannya sama penyakit yang tadi, maksudnya bukan penyakit ya, tapi kelainan patah tulang sama sakit punggung itu. Next. Nah, jadi sistem gerak dan penyusunnya. Jadi sistem gerak itu disusun oleh tiga komponen utama, yaitu ada tulang, otot, dan juga sendi. Nah, tulang itu merupakan alat gerak yang dibentuk oleh kalsium yang direkatkan oleh kolagen. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya macam-macam tulang itu apa saja? Nanti Ibu kasih reward nih. Macam-macam tulang ini berdasarkan apanya maksudnya, Bu? Boleh, apa saja boleh. Kalau berdasarkan bentuknya itu yang saya tahu ada tulang pipa, ada tulang pipih, sama ada tulang pendek. Wah, bagus sekali. Mantap Mbak Riza. Saya kasih reward nih. Nanti saya kirimkan botol Tupperware ke rumah Mbak Riza. Wah, enak sekali menjawab dapat botol Tupperware. Ibu saya pasti senang. Ya, jadi tulang itu termasuk alat gerak pasif ya. Nah, artinya tulang itu digerakkan oleh otot yang merupakan alat gerak aktif. Nah, tulang sendiri itu tidak hanya berfungsi sebagai alat gerak. Nah,
Tulang itu juga menjadi komponen yang sangat penting dalam menyangga tubuh sekaligus melindungi organ-organ vital manusia. Jadi tanpa adanya tulang di tubuh kita ini nggak bisa berdiri dong kayak sekarang gitu. Nah, yang selanjutnya ada otot. Nah, otot ini merupakan alat gerak yang menempel pada tulang. Ada yang tahu nggak ya macam-macam otot itu apa? Nanti saya kasih reward juga kayak Mbak Riza tadi. Saya, Bu. Ya, boleh. Siapa ini Mbak Rizpia? Nggih. Macam-macam otot itu ada otot polos, otot jantung, dan otot lurik, Bu. Jadi ada. Wah, baik sekali. Saya kasih jempol 2. Nanti juga tak tambahi nilai buat tambah-tambah di nilai akhir UAS ya. Juga saya kasih botol Tupperware juga. Terima kasih. Jadi otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tubuh manusia itu bisa melakukan suatu gerakan seperti nyapu, ngepel, berjalan seperti itu. Nah, penyusun yang ketiga itu ada sendi. Nah, sendi ini merupakan tempat bertemunya dua tulang atau lebih yang mendukung sistem gerak tubuh. Jadi, sendi ini berfungsi untuk menghubungkan tulang dalam sistem rangka manusia, menahan beban sekaligus mendukung sistem gerak tubuh. Jadi, macam-macam sendi itu ada berapa? Yang kalian tahu? 1 boleh deh. Sendi gerak, peluru, Bu. Ya. Ini Wah, bagus sekali. Bisa next, Mbak. Minta tolong. Nah, yang selanjutnya ada macam-macam gerak. Jadi macam-macam gerak itu ada 2 ya, gerak sinergis dan juga gerak antagonis. Nah, kita ke pembahasan satu dulu, gerak sinergis. Nah, gerak sinergis itu merupakan gerak otot yang kontraksinya itu menimbulkan gerak searah. Jadi gerak sinergis ini merupakan gerak selaras dari 2 otot atau lebih. Nah, pada gerak sinergis ini otot-otot tersebut itu akan berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Nah, contohnya itu adalah gerakan pada otot punggung dan leher. Nah, untuk macam-macam gerak yang kedua itu ada gerak antagonis. Nah, gerak otot yang kontraksinya menimbulkan gerak berlawanan. Jadi, contohnya itu ketika lengan bawah terangkat, maka otot bicep itu akan berelaksasi sementara otot tricep itu melakukan relaksasi. Nah, jadi ada yang tahu nggak macam-macam gerak antagonis itu ada berapa? Yuk. Salah satu nggak apa-apa. Ada yang tahu? yang itu, Bu. Ada 5, Bu. Iya, apa saja? Salah satu Saya nggak taunya apa-apa. Ya, taunya fleksi dan ekstensi, Wah, Bu. bagus sekali Mbak Dita. Kita beri aplaus dulu. Nah, jadi benar ya, ada 5. Ada fleksi dan ekstensi. Yang kedua ada abduksi dan aduksi. Yang ketiga ada pronasi dan supinasi. Yang keempat ada depresi dan elevasi. Yang terakhir maksudnya. Nah, jadi untuk yang pertama, fleksi dan ekstensi. Nah, fleksi dan ekstensi itu merupakan gerak otot fleksor sehingga bagian tubuh itu menekuk. Misalnya menekuknya lutut dan siku. Nah, ini itu merupakan gerak fleksi dan ekstensi. Apa kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Nah, terus yang abduksi sama aduksi itu contohnya gini, kalau kita itu meregangkan tangan kita dari sini ya misalnya ke samping, itu abduksi. Kalau yang aduksi itu mengembalikan posisi semula, jadi yang awalnya merentangkan gini itu diturunkan ke bawah, jadi
menjauhi sumbu tubuh sama mendekati sumbu tubuh gitu. Terus ada pronasi dan juga supinasi. Nah, kalau pronasi ini merupakan gerakan memutar telapak tangan dan jari untuk menelungkup. Jadi pronasi itu contohnya seperti ini. Gini, kelihatan kayak kita sholat, kayak pas kita sujud, kayak gitu. Sedangkan supinasi itu sebaliknya, kita pas mengadah gini tangannya. Jadi kayak pas kita berdoa itu merupakan gerak supinasi. Yang selanjutnya ada depresi dan juga elevasi. Nah, kalau depresi dan elevasi ini biasanya kita lakukan pada saat olahraga. Kalau elevasi itu kita itu kayak gerakan ke atas ke bawah gitu loh. Kalau elevasi itu yang ke atas, kalau yang depresi itu ke bawah gitu. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu ada kuis nih. Nanti yang bisa Ibu kasih poin E+ sama saya kasih hadiah lagi kayak Mbak Riza dan juga Mbak Rizky tadi. Nah, Mbak Rizky boleh di next. Nah, ini termasuk jenis gerak apa nih? Abduksi. Ya, benar sekali Mbak Aisyatur. Saya kasih jempol nih. Nah, jadi gerak abduksi itu merupakan gerak anggota tubuh yang menjauhi sumbu tubuh. Sebaliknya, aduksi itu yang kembali ke posisi semula tangannya gitu. Sudah, sekian dari saya. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan sedikit mengenai materi sistem gerak pada hari ini? Saya Bu mau mencoba. Boleh Mbak Riza. Jadi untuk kesimpulan di sini itu untuk sistem gerak itu dibagi menjadi 3, ada tulang, ada otot, ada sendi. Nah, tadi yang dijelaskan itu juga gerak itu dibagi menjadi 2, ada yang namanya gerak sinergi dan ada gerak antagonis. Nah, juga tulang itu bermacam-macam. Dibagi ada yang berdasarkan bentuknya, itu bentuk pipa, pipi pendek, sedangkan bagian badan dan anggota gerak. Wah, bagus sekali Mbak Riza. Terima kasih penjelasannya. Ya, benar sekali yang tadi dikatakan sama Mbak Riza mengenai kesimpulan sistem gerak. Nah, untuk mengakhiri mata pelajaran hari ini, Ibu kasih tugas supaya lebih semangat, ya kan? Supaya lebih semangat, saya kasih tugas mengenai cari dari literatur manapun mengenai penyakit-penyakit atau kelainan yang ada pada sistem gerak manusia. Sudah itu saja. Dikumpulkan paling akhir itu minggu depan ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.